tanpa melalui satu prosedur ketentuan hukum acara pidana yang benar gitu loh Pak Fikar. Iya, udah gugat aja pra peradilan gitu loh. Kok susah-susah amat mikirnya? Anda kan pengacara gitu. Kalau ada ketidaksesuaian, gugat apa persoalkan secara hukum. Tidak ada Itu kepentingan untuk pra peradilan. Tetapi gitu. kepentingan kami adalah penegakan hukum itu harus fair. Harus sesuai dengan prosedur hukum. Buktikan gitu. Apa yang Anda ngomong itu buktikan. Bawa ke pra peradilan. Pak, sabar. Karena dia ngomong terus. Sampai di situlah ilmunya. Dia tidak memahami sesuai dengan Undang-Undang 361 yaitu Undang-Undang Peralihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Menarik ya, begitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dapat SP3, tiba-tiba suasana berubah. Penasehat hukum Roy Suryo dan Dr. Tipa serta Rismon Sianipar langsung naik tensi. Dengan nada tinggi, kalimat panjang, intinya satu. SP3 ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi lucunya sahabat-sahabat sekalian, disinilah mereka semua tertampol, di mana ahli pidana langsung menohok bahwa kalau kalian memang tidak setuju, ajukan saja pra peradilan. Nah, seperti apa videonya? Ini kita lihat secara bersama-sama. Setelah di situ, saya pertama masuk 20 menit, 23 menit bersama Pak Jokowi, 4 mata. Kemudian baru masuk DHL, baru masuk Bang Egy. Begitu Bang Egy masuk, langsung, Pak Bang Egy Sujana dipeluk. Dipeluk sama Pak Jokowi. Terus langsung Pak Jokowi bilang, ingat ya, waktu Bang Egy ini dulu sudah top. Waktu dulu 2006 saya minta tolong sama Bang Egy buat LBH di Solo. Baik. Berbicara SP3, kapan sih Pak Egy dapat SP3-nya? Di dalam hal ini kita kan butuh proses. Maaf, saya hanya minta tolong kepada pihak polisi untuk pengamanan, bukan untuk pendampingan. Di dalam itu yang hadir cuman saya, Pak Egy Sujana dan DHL. Tiba-tiba ada 2 orang, yaitu dari Rejo. Itu kami kaget, kami nggak tahu itu. Namun dia adalah pendampingan Pak Jokowi barangkali, mungkin itu. Kenapa ini spontanitas? Pengacara Pak Jokowi aja nggak tahu kami datang. Jadi ini memang benar-benar pure. Saya mau. Bu Eli mungkin sambil ditunjukkan kepada pemirsa juga surat SP3-nya, karena dalam hal ini kami juga ingin melihat begitu. Setelah pulang dari Solo, baru kami buat permohonan RJ. Nah, diproses dalam tanggal 13 RJ, kemarin baru keluar. Nah, inilah. Mungkin bisa diperlihatkan SP3-nya, Bu. Ini dapatnya berarti kemarin sore juga sama dengan Pak Damai? Iya, saya lebih dulu dari Pak Damai. Jadi kesepakatannya apa yang terjadi di Solo kemarin, Bu? Karena kan tadi dikatakan bahwa tidak ada permintaan maaf, berarti saling memaafkan atau saling damai atau apa? Menurut saya, kata maaf dengan berjabat tangan atau mengucapkan itu tidaklah penting. Yang penting mereka berdamai, ikhlas kedua belah pihak, gesturnya cuman luar biasa. Mereka understanding atau apa selama ini, mereka akan menjalinkan silaturahmi. Boleh sambil ditunjukkan ke kamera suratnya, Bu? Ini bisa dibilang perdamaiannya secara implisit ya, tidak ada secara tidak ada bawa dokumen, tidak ada apa-apa di sana. Ini permohonan disetujui oleh pihak Pak Jokowi, ditandatangani oleh Pak Jokowi, dan saya menandatangani. Di sana sudah ada nama Pak Egy Sujana dalam surat SP3 ya? Ya, ini SP3 dan ini laporan ke kejaksaan dan satu lagi pencabutan Pasti akan di zoom, Bu. Boleh ditahan dulu biar tahan sebentar, tapi kamera kita bisa sambil kelihatan, Bu. ngobrol ya. Bu Eli, kan kemarin juga ada foto yang tersebar. Nah, itu fotonya beneran atau hoax? Bisa kita konfirmasi? Nggak ada satupun foto di sana. Nggak ada perjanjian yang kayak tanda tangan dokumen segala macam. Tidak ada. Kami tidak bawa dokumen. Saya hanya bawa satu tas Bang Egy, cuman semuanya tidak ada dokumen, tidak ada apa-apa. Pertemuan, ngobrol tentang sakit, Pak saya ini mana tahu
namanya umur ya. Dan Bapak juga sakit. Saya sakit kanker sampai diterangkan oleh Bang Egy, operasi. Kemudian silakan Bapak mau berobat di tempat saya. Udah itu, udah. Berarti benar-benar silaturahmi ya, Bu ya? Iya. Ini perlu dikritisi secara serius ya, SP3 ini. Apakah restoratif justice ini sudah sesuai belum dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP? Di dalam KUHP itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang restoratif justice. Pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 khusus untuk restoratif justice di tingkat penyidikan. Kita merujuk dulu pada pasal 79 KUHP ya, karena disitulah diatur tentang ketentuan umum syarat restoratif justice, yaitu harus ada permintaan maaf. Ya, kita mendengar pernyataan langsung dari Bang DHL dan Bang Egy Sujana yang diwakili oleh kuasa hukumnya, itu tidak sama sekali pernah ada permintaan maaf. Jadi artinya si terlapor itu tidak pernah mengakui perbuatannya dan kemudian meminta maaf kepada terlapor. Itu catatan kita dulu yang pertama. Restoratif justice ini diberikan untuk ancaman pidana yang di bawah 5 tahun penjara. Laporannya Pak Jokowi itu pasal 310, 311. Tetapi ingat, terhadap laporan Pak Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis itu bukan hanya laporannya Pak Jokowi, tetapi ada juga Lecumanan dan kemudian ada Adi Kurniawan, sehingga Bang DS dan DHL, ES dan DHL itu juga ditetapkan dengan pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, yaitu 160 KUHP yang lama. Nah, pertanyaan kita, kok bisa penyidik memberikan restoratif justice dan memberikan SP3 yang sudah diatur dalam KUHP yang baru bahwa delik material itu yang ancaman pidananya lebih daripada 5 tahun tidak bisa dilakukan restoratif justice. Clear itu. Kok bisa dilakukan restoratif justice? Pasangan poinnya kita sudah dapat. Pak Fikar, silakan. SP3 itu kewenangannya penyidik, penuntut. Ya, artinya kalau penyidikannya selama ini kan kita kenal umpamanya perkaranya perdata, kemudian tidak buktinya kurang. Ya. Sekarang kan berkembang nih, ada restoratif justice gitu, menjadi dasar dari keluarnya SP3. Ya, itu ada di kewenangannya penyidik gitu. Artinya kalau ada pihak baik pelapor maupun terlapor atau pihak ketiga lainnya yang tidak bisa menerima ini, itu ada mekanismenya sendiri, juga bisa diperadilankan gitu. Karena ini adalah produk penyidik gitu. Ya, produk iya, ini produk penyidik sehingga bisa diuji sebenarnya. Kok dihentikan peradilannya SP3, kok di SP3 kan gitu. Restoratif justice itu kan proses sebenarnya, prosedur atau proses. Ujungnya adalah, ya itu tadi, ada keluar SP3, dihentikan atau tidak dihentikan. Dan prosedurnya sudah sesuai dengan KUHP dan KUHP yang baru, Pak? Loh, kalau saya sesuai. Tadi salah satu yang disoroti juga adalah katanya tidak ada permintaan maaf di sana. Begitu. Kenapa? Tadi yang salah satu disoroti adalah tidak ada permintaan maaf di sana. Apakah itu juga bisa, Pak? Loh, itu urusannya kepolisian, penyidik gitu. Kewenangan penyidik intinya ya? Iya. Apakah itu harus ada minta maaf atau tidak, atau pakai mekanisme apa? Kalau penyidik menganggap itu sudah memenuhi kriteria di SP3 kan, ya di SP3 kan. Tapi juga undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang tidak setuju dengan SP3 ini, ya silakan dipersoalkan gitu. Melalui pra-peradilan dan upaya-upaya lain, kalau memang menemukan kejanggalan, melaporkan polisinya ke atasannya atau ke pejabat lain atau ke instansi lain, bisa dilakukan itu semua gitu. Pak Fikar, saya ingin garis bawahi ya, ini KUHP yang baru yang mengatur tentang restoratif justice. Berarti Pak Fikar belum mempelajari dengan detail pasal-pasal terkait dengan ketentuan restoratif justice yang diatur dalam KUHP yang baru, Pak. Ya. Saya confirm di pasal 82 di pasal 82 KUHP yang baru terhadap tindak pidana material itu yang ancaman pidananya di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan restoratif justice. Ada beberapa tindak pidana, Pak. 1, tindak pidana terorisme. Kemudian tindak pidana kekerasan seksual, kemudian tindak pidana menghilangkan nyawa orang, tindak pidana korupsi, termasuk juga tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan restoratif justice. Artinya pasal 82 sudah kunci, Pak. Betul. Ya, sudah kunci. Ini masalahnya, sebentar dulu, Pak. Sebentar. Masalahnya penetapan tersangka Bang ES dan DHL itu juga menggunakan pasal pidana umum yang ancamannya di atas 5 tahun, yaitu pasal 160 KUHP yang ancamannya 6 tahun penjara.
Artinya kita tidak bisa hanya lihat pada aspek formil, tetapi juga harus kita lihat pada aspek material. Oke. Itu ketentuan hukum yang tidak boleh Oke. dilanggar. Itu ketentuan hukum yang Oke, baku. Bang Sangaji. Ya, Pak Fikar jadi mau kalau menanggapi, penyidik Bang kemudian Sangaji. melakukan pelanggaran Sedikit ya, terhadap Pak pasal Fikar. 82 KUHP, ini bukan persoalan pra-peradilan, Pak, Itu- tetapi ini soal profesionalisme penyidik di dalam menerapkan KUHP Betul. yang baru. Apalagi ini KUHP-nya baru, Pak. Jadi harus ada pembelajaran hukum juga itu pendapat yang dan dilakukan persepsi penyidik Anda kepada masyarakat, sebenarnya kepada gitu. para Jadi Anda pencari boleh. keadilan. Jangan karena Apalagi ini Anda kepentingannya masuk pihak yang adalah Pak berkepentingan. Jokowi, kemudian Artinya, juga Bang Sangaji, boleh ini ditanggapi maka dulu kemudian oleh Pak Fikar? dilakukan Punya hak. tanpa melalui satu prosedur ketentuan hukum acara pidana yang benar gitu loh, Pak Fikar. Ya udah gugat aja pra peradilan gitu loh. Kok susah-susah Ya, amat tapi mikirnya? tidak ada kepentingan Anda kan pengacara menggugat, Pak. gitu. Gini, Kalau Pak ada Fikar, ketidaksesuaian, saya koreksi Pak Fikar, gugat saya apa? koreksi Pak Fikar. Persoalkan secara Kami hukum. tidak ada Itu kepentingan untuk pra peradilan. Nggak usah teriak-teriak Tetapi di luar gitu. kepentingan kami Buktikan. adalah Bu Eli juga mau penegakan menanggapi. hukum itu harus fair, harus sesuai dengan prosedur KUHP. buktikan gitu. Harus Apa yang sesuai Anda ngomong dengan itu hukum buktikan. acara. Bawa ke pra peradilan. Pak, sabar. Enggak, Karena dia Pak ngomong Fikar, terus. sebagai Sampai di situlah seorang ahli ilmunya. pidana, Dia harus tidak Baik. memahami Oke. sesuai dengan Jadi Undang-Undang Bapak 361 Ibu. yaitu Undang-Undang Peralihan. Dalam hukum pidana, SP3 itu adalah sesuatu yang sah. Dan kalau ada yang tidak setuju, saya kira jalurnya cuma satu, yaitu pra peradilan. Bukan teriak-teriak di media, apalagi di podcast-podcast. Bukan juga dengan nada tinggi di YouTube. Oleh karena itu, Profesor Hamzah mengatakan, salah seorang ahli pidana, SP3 itu tidak dilawan dengan opini, tapi diuji di pra peradilan. Nah, di sini jadi menarik. Kalau benar SP3 yang diterima oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu cacat hukum, harusnya semangatnya ke pra peradilan dong, bukan malah berhenti di marah-marah. Artinya dalam psikologi politik jelas sekali terjelaskan bahwa orang yang sering menolak keputusan resmi itu bukan karena datanya salah, tapi karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan emosionalnya. Boleh jadi mereka ini memang luar biasa sakit hatinya karena Egy Sujana dipastikan tidak akan dipenjara, sementara kliennya itu dipastikan dipenjara. Bahasa kasarnya saya kira bukan hukumnya yang dipermasalahkan, tapi yang dapat SP3 adalah orang yang dia harapkan sekali untuk berjuang bersama-sama dengan dirinya. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sahabat, yang selama ini dicap macam-macam justru selesai lewat prosedur hukum. Sementara yang lain masih sibuk memperdebatkan SP3 tanpa berani mengujinya. Nah, itulah kelompok teroris ini. Dan di dunia hukum, diam setelah ditantang pra peradilan itu bukan strategi, tapi itu adalah sinyal bahwa apa yang mereka narasikan dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkannya dengan data dan fakta. Hukum itu memang kejam buat yang emosional, karena dia cuma kenal alat bukti dan yang namanya prosedur. Kalau SP3 dianggap salah, silahkan uji. Pengadilan ada aturannya jelas. Tapi kalau cuma marah-marah tanpa langkah, publik wajar bertanya, ini sudah memperjuangkan kebenaran atau sekedar sakit hati karena orang lain sudah selesai duluan. Dan di politik yang paling kalah bukan yang perkaranya dihentikan, tapi yang terjebak di emosi tanpa pintu keluar. Saya kira jelas, sahabat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.